Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Para pendengar Majelis Kopi dan fans majalah Mata Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menjelang sahur kita akan bersama-sama mengkaji Al-Qur'an menurut permintaan dari para audiens sekalian, baik yang ada secara offline maupun yang online. Ya, kita akan bahas bagaimana ya mengamalkan Al-Qur'an ya berhubungan dengan bulan Ramadan, yakni di mana bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ya kita adalah orang-orang yang dikangeni oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu ya kepada 4 golongan. Di antara 4 itu adalah hamilul Quran, yaitu orang yang selalu mengamalkan Al-Quran, orang yang selalu belajar Al-Quran, orang yang selalu ingin ya menghafal Al-Quran. Ya, boleh diartikan hamilul Quran adalah orang yang membawa-bawa Al-Quran. Tetapi di sini ya kita dapat mengartikan ya hamilul Quran boleh diartikan orang yang hafal Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, yang membawa Al-Quran di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan diantaranya adalah hafidhul lisan, orang yang menjaga lidah. Terus diantara 4 itu diantaranya adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar atau orang yang berbuka, ya, mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, ya, termasuk orang yang menyediakan buka puasa, ya, tergolong kepada golongan tersebut. Nah, pada kali ini kita akan membahas ya bagaimana mukjizat yang terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kita perhatikan potongan ayat ini bahwa benar Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia karena Al-Quran juga adalah mukjizat yang mulia. Fungsi dari Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk, hudan. Boleh dikatakan petunjuk itu adalah ibarat peta. Ibarat seorang yang akan berjalan di tengah hutan. Dia memerlukan peta. Dan tentu si pembuat peta adalah mengetahui benar-benar seluk-beluk hutan tersebut. Maka apabila peta tersebut mengatakan kita harus berbelok ke kanan atau ke kiri atau mundur atau maju, maka kita harus mengikuti peta tersebut. Kita tidak boleh memilih-milih sesuai dengan keinginan kita. Karena ingat yang membuat peta lebih tahu hutan. Yang membuat Al-Quran lebih tahu yang ke depan dan yang ke belakang kehidupan. Bagaimana kehidupan yang akan kita jalani. Ikuti saja Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lan tadilu abada, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalau kita analogikan, kita akan berjalan di dalam sebuah hutan, terus kemudian peta tersebut mengatakan berjalan 2 langkah ke depan, berjalanlah 2 langkah ke depan. Kalau peta tersebut mengatakan belok ke kanan 5 langkah, maka berbeloklah dan melangkahlah 5 langkah ke kanan. Walaupun di sebelah kanan kita lihat ada sebuah jurang. Ada jurang yang sangat dalam sekali. Kalau kita berbelok 5 langkah ke kanan, maka kita akan terperosok ke dalam jurang. Malah kita berpikir ke arah kiri adalah lebih baik. Karena di sebelah kiri adalah ada semacam kebun yang enak dan banyak buahnya. Lantas kita tidak mengikuti petunjuk atau peta tersebut. Kemudian kita berbelok ke kiri yang seharusnya kita berbelok ke kanan. Dan akhirnya kita memetik buah-buahan di sana. Ternyata dekat buah-buahan tersebut ada segerombolan ular, ada segerombolan binatang buas, dan kita diterkam dan habislah kita. Tetapi kalau kita belok ke sebelah kanan, kita akan terjerambab terus kemudian kita akan menghadapi sebuah sungai yang jernih. Dan di sana ada buah-buahan yang sangat segar yang siap disantap. Begitupun dengan Al-Quran. Bila Al-Quran menyuruh kita berpuasa, maka berpuasalah. Walaupun puasa itu memang terasa sangat lapar, kita harus hadapi. Ibarat sebuah jurang, kita harus terjuni. Jangan kita pilih enak,
biasanya saja, yaitu tidak berpuasa terus kemudian kita ya enak-enak makan di siang hari, ya mengikuti hawa nafsu kita yang sebenarnya itu adalah ya akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah, para pendengar yang budiman, sekedar pembuka Kulutum pada malam hari ini, ya, kita cukupkan demikian. Insya Allah besok ya kita akan jelaskan lagi bagaimana Al-Quran ya akan menjadi hudan ya untuk manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan menjelaskan dari petunjuk-petunjuk tersebut ya pembeda antara yang baik dan batil. Terus kemudian kita juga akan membahas ya tafsir-tafsir Al-Quran. Ya selain kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, juga kita pelajari Al-Quran. Karena arti tadarus yang sebenarnya adalah belajar dan belajar dan belajar mempelajari Al-Quran. Terus kemudian kita supaya lebih mudah untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan kita dan termotivasi untuk terus menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Para pendengar yang budiman, saya cukupkan untuk kultum pada kesempatan kali ini. Selamat menikmati sahur dan jangan lupa niat sebelum waktu imsak supaya puasa pada hari ini bisa kita lewati benar-benar puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa yang banyak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.